nafkahnya suami kepada istri ini sesuai kemampuan suami, bukan sesuai keadaan istri, tapi sesuai kemampuan suami. Lek sugih ya nafkahe rada akeh, lek melarat ya rada titik, lek tengah-tengah ya rada tengah-tengah. Ora ndelok keadaan istri. Lek ndelok keadaan istri ya kangelan suami nanti. Suami ini melarat, sing wedok sugih. Ben wulan njaluk emas, ya gak mampu bungkuk engko. Wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil ya ya siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Fahjuru hunna, fahjuru mongko ngenengno sira hunna ing nisa fil madhaji'i ing dalem pira-pira peturon. Ai tazilu tegese misao sira kabeh hunna ing nisa fil firasi ing dalem lemek. Watruku lan ninggalo sira kabeh madhaji ihinna ing ngancani nisa. Ai nauma tegese turu ma'ahunna sertoni nisa. Meneruskan pelajaran yang kemarin, bahwasanya ketika istri itu ada tanda-tanda nusus, tanda-tanda purik, maka kita kasih mauidhah bahwasanya an-nusus muskitatun lin nafaqah. Nusus purik bisa menyebabkan nafkahnya suami gugur. Setelah itu tidak mempan, istri tetap purik, maka fahjuruhunna fil madhaji. Tinggalkan dia tidur sendirian alias pisah ranjang. Wa hadzal hajru la ghayata lahu. Pisah ranjang ini tidak ada batasannya, tidak dibatasi dengan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, bahkan berapa tahun. Tidak ada batasnya. Kenapa? Li'annahu lihajati solahiha. Karena maksudul a'dham pisah ranjang, tujuan utama pisah ranjang ini untuk memperbaiki kejelekan-kejelekan yang dimiliki oleh istri. Mungkin istri tadi introspeksi diri, tobat, jaluk sepuro nang sing lanang. Fama talam tasluh fal hajru bakin. Maka ketika istri itu tidak bergeming alias konsis dengan pendapatnya bahwasanya dia dalam posisi benar, maka fal hajru bakin, maka pisah ranjang jalan terus. Wa in balagha sinina, meskipun pisah ranjang tadi terjadi bertahun-tahun, ndak apa-apa. Dadi nyon sewu umpama panjenengan duwe tangga, suami istri kok uripe dhewe-dhewe. Sing lanang golek dhuwit kanggo dhewe, sing wedok golek dhuwit kanggo dhewe, berarti iku nusus sing wedok. Meskipun bertahun-tahun ndak apa-apa itu. Wa mata saluhat fala hajra. Tetapi ketika istri tadi bertobat, mengakui kesalahannya, mengakui kemokongannya, maka suami tidak boleh
tidur pisah ranjang. Wa inda ba'dil ulama wayatul hajri syahrun. Sebagian ulama, minoritas ulama mengatakan batasan pisah ranjang itu selama 1 bulan, tidak boleh lebih. Tapi ini minoritas sebagian ulama. Kalau mayoritas ulama tidak ada batasnya. Tapi untuk sebagian ulama mengatakan pisah ranjang itu dibatasi 1 bulan. 1 bulan kok istri tetap mokong, ya maka tidak boleh pisah ranjang, tidur bersama. Soalnya apa? Turu pisah ranjang ku ya apa tetap gak enak. Jariku wingi mesya kemulan double 10 tetep adem. Soalnya apa? Kemul sing paling antik, sing paling anget, kemul sing merek bojo. Wadribuhunna darban waira mubarrahin. Ketika kita sudah melakukan pisah ranjang dengan istri-istri yang purik, kok tidak mempan, pancet mokong istri kita, wadribuhunna, pukul, gepuken, tapi dorban waira mubarrohin, pukulan-pukulan yang tidak menyakitkan. Maksudnya bagaimana? Wa huwallazi la yaksiru adman wa la yasinu udwan. Pukulan-pukulan yang sampai tidak mematahkan tulang, tidak membikin anggota badan cacat. Jadi alon-alon, pokok gak sampai mematahkan tulang, tidak sampai membikin anggota badan cacat. Itu namanya dorba ta'dibin, pukulan yang sifatnya mendidik. Ini solusi ketika istri pisah ranjang tidak mempan, tetap mokong, pukul. Makanya waqalal qail man tarakal adaba wajaba alaihas santab. Orang yang meninggalkan adab, orang yang tidak punya adab, maka wajib disantap, digepuk. Kemudian fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Ketika istri kita itu sudah manut, sami'na wa ta'na kepada kita, kongkon ngalor yo ngalor, kongkon ngidul yo ngidul, fala tabghu aila tadlubu alaihinna sabila. Maka kita sebagai suami ojo golek goro-goro. Wong bojone wis manut sik digoleki ae kesalahane. Ora oleh ngono iku. Fala tabghu alaihinna sabila waj'alu ma kana minhunna ka'allam yakun. Apa yang dilakukan oleh istri, kejelekan yang dilakukan oleh istri dulu, kalau dia sudah bertobat, maka ka'allam yakun, anggap istri tadi sudah tidak punya dosa. Fa inna ta'iba minadz-dzambi kama la dzambalahu. Karena orang yang bertobat dari kesalahan, orang yang bertobat dari suatu dosa, kaman la dzambalahu, bagaikan orang yang tidak punya dosa. Para jamaah, setiap perempuan, setiap istri pasti punya kejelekan, pasti. Saapi-apike wong wedok pasti duwe keelekan, saelek-eleke wong wedok pasti duwe keapian. Jadi ketika istri kita punya rekaman yang jelek, rekam jejak yang jelek dulu, ora usah dieling-eling, garai sumpek, garai ngenes sampean nanti. Lek kate ngiling-ngiling ku sing api-api, lek sing elek-elek guaan. Makanya dek ini ka'allam yakun, seperti tidak pernah terjadi. Lek dieling-eling sing elek-elek ngenes sampean. Contone ngene. Awak saking ngormati maratuwa, cara enggak wis biyen buyar. Apa awak manten anyar dituding mbek sikil mbek sampean.
Elek-elekne bojo dieling-eling tok, ngenes dhewe sampean. Utawa awak saking ngormati maratuwa, cara gak ngono buyar ket biyen. Lha apa lha awak kepengin turu bareng. Biyen manten anyar gak oleh. 41 dino pisah ranjang, padahal manten anyar. Sampeyan turu ndek dukur, awak turu ndek isor. 40 dino reken ngemper ndek terminal. Dadi keelekane sing wedok dieling-eling tok. Ya susah dhewe. Eling-elingen sing api-api. Alhamdulillah aku dikei bojo sing sholihah. Aku biyen eling sampean kate lunga nang Wali Songo wis bayar wis gawe bontot, aku watuk sampean gak sida budal. Abotan nang bojo ketimbang nang Wali Songo. Golek bojo sing kaya ngono ndek gondang legi gak ono. Lah eling-elingen sing api-api, aja sing elek-elek. Pun terusani ala aitanabbahu innalakum ala nisaikum haqqon wali nisaikum alaikum haqqon fahaqqukum alaihinna alla yuti anna firasakum man takrahuna. Ketahuilah, ingatlah bahwasanya kamu punya hak wahai para suami, istri punya kewajiban. Walinisaikum alaikum haqqon, begitu juga istrimu punya hak, kamu para suami punya kewajiban. Fahaqqukum alaihinna alla yuti anna firasakum man takrahuna. Haknya kamu wahai para suami, kewajiban para istri, istri tidak boleh memasukkan orang lain ke dalam kamarnya. Ini bahasanya halus, maksudnya itu tidak boleh selingkuh. Kok goro-goro sing lanang melarat, sing wedok sugih, pola-pola sing wedok. Ndak boleh itu. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna. Istri juga tidak boleh mengizini orang lain masuk ke dalam rumahnya suami. Iki berat meraktekno iki. Cuman ya jenenge ngaji. Istri tidak boleh memasukkan orang lain ke rumahnya suami. Dadi lek sing lanang ora ana, sing wedok de omah, ana dayok lanang, ya aja kon mlebu. Temune tutuk jero. Emasku sik gak ana, kok balik rene maneh. Berat meraktekno iki. Ala wa haqquhunna alaikum antuh sinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Rawah hadal hadis at-Tirmidzi. Haknya seorang istri, kewajiban seorang suami adalah membelikan pakaian yang bagus untuk istri, membelikan makanan yang enak untuk istri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dadi lek nukokno klambi sing wedok, sing apik aja sing welek. Lek nukokno maeman sing wedok, sing enak aja pokok mangan. Aja medhit-medhit nang wong wedok. Aja mikirno awake dhewe tok. Engko rokoke apik-apik larang-larang, gudang garam Surya, di Samsu, Malioboro. Bojone dipakani jangan meronggih bendino. Bojone dipakani jangan kelor, akhirnya awake keijo-ijoan kakean kelor. Lho gak oleh ngono iku, sing apik. Lek kanggo bojo, Gusti Kanjeng Nabi dawuh, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar, katakanlah penake ngomong 10.000, kau infakkan untuk sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, 10.000 kau infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin,
1 dinar atau 10.000 kau sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. 1 dinar atau 10.000 kau kasihkan kepada istrimu. A'dhamuha ajron alladzi anfaqtahu ala ahlika. Dari keempat kasus ini, kasus sampean infakkan untuk sabilillah, infakkan untuk memerdekakan budak, mensedekahkan kepada fakir miskin, kemudian mengasihkan kepada istri, paling banyak pahalanya adalah ketika kamu menginfakkan hartamu untuk istrimu. Rawahu Muslim, hadis Abi Hurairah. Dadi ojo kesusu sedekah sampean. Duwe kekno nang bojomu, ojo eman-eman. Kula contohaken nggih. Kula umpama nang masjid ngesak dhuwit 10.000. Karepku iku tak cemplungno nang kotak amal. Sedengkate tak cemplungno aku eling, lah bojoku lak kepengin tahu campur. Utawa kepingin empek-empek, terus gak usah dicemplungno nang kotak amal, kekno bojone ae. Ganjarane luwih akeh. Anfaqtahu fi sabilillah, anfaqtahu ala ahlika. Itu yang paling baik adalah kau kasihkan kepada istrimu uang itu. Itu contoh kecil. Kalau saya contohkan yang lebih besar, aku duwe duit 3.000, 3 juta. Karepku kate melok kurban kolektif dek masjid besar Gondang Legi 3 juta lho. Kate tak kekno nang panitia kurban, eling lak bojoku kepingin gelang sing regane 3 juta. Bahkan saking kepingine sampai tirakat poso Senin Kemis. Akhirnya apa? Dengan pertimbangan yang matang, saya tidak jadi korban. Uang 3 juta saya kasihkan kepada istri saya. Apakah saya salah? Enggak salah. Ini dalilnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Uang yang kau infakkan untuk sabilillah, uang yang kau infakkan untuk istrimu, itu lebih baik uang yang kau infakkan kepada istrimu. Korban enggak jadi, enggak apa-apa. Sing penting istri seneng. Kemarin kan sudah saya terangkan. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Itu Imam Ibnu Abbas kan memaknainya, uhibbu an atazayyana li zaujati kama tuhibbu an tatazayyana li. Saya senang sekali kalau saya bisa mati-matian menyenangkan istri, sebagaimana istri saya mati-matian untuk menyenangkan saya. Tadi korbaning ku ae kekno bojone. Lah iki perlu dirungono oleh bapak-bapak iku. Ojo mikir awake dhewe tok, senengno istrimu sampean. Kasihan nggih. Meteng pirang wulan, 9 wulan, mari ngono nyusoni 2 tahun. Turu gak enak. Mosok dipakani gere mbek kelor tok. Sakno tah. Sampean rokoke enak-enak pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam haqqul mar'ati ala zauji ayyud'imaha idza dha'ima wa yaksuha idza ktasa. Haknya seorang istri, kewajiban seorang suami adalah memberikan makan, adalah memberikan pakaian untuk istri yang baik-baik, yang enak-enak. Istri yang mana? Apakah istri yang bersama dengan kita? Tidak cuman itu, istri yang tidak bersama dengan kita itu pun harus dikasih nafkah. Maksudnya istri yang tidak bersama dengan kita itu bagaimana? Apakah istri simpanan? Enggak. Maksudnya istri yang tidak bersama dengan kita, istri yang sudah kita cerai, istri yang sudah kita talak, itu pun kita berkewajiban untuk menafkahinya, asalkan istri tadi masih dalam keadaan iddah. Iddahnya talak itu kan salah satakuru, 3 kali sucian. Berapa hari? Tergantung sucinya berapa hari.
Kalau 20 hari berarti kali 3 berarti sama dengan 60 hari. Itu iddah. Jadi ketika sampean menceraikan istri, selama iddah istrinya sampean, nafkah jalan terus. Tidak boleh mandek. Wa yajibu lil mu'tadda ar-radiyah walau hailan as-sukna. Kewajiban kita kepada istri yang kita cerai, yang masih dalam keadaan iddah, yang pertama adalah as-sukna, menempatkan istri tadi pada suatu tempat, di suatu tempat di mana dia pisah, di mana dia dicerai. Ngono iku in laqa biha, kalau tempat di mana dia dicerai pantas untuk ditempati. Berarti lek sampean pegatan sing nyingkrih iku sing lanang, ojo sing wedok. Sing nyingkrih sing lanang, sing wedok meneng ndek kono. Masih omahe sampean. Sampai kapan? Sampai idai entek. Idai entek sampean tidak ada niatan rujuk, ya maka ambil kembali. Aturane ngono. Ngono iku illa qabiha, kalau tempat pisah itu pantas untuk ditempati, yo ibarat pintu ada kuncinya lah. Fa in kana khasisan tukhayyirat bainal istimrar fihi wa talabin naqli ila laikin biha. Kalau tempat suami istri yang melakukan talak itu tidak pantas, tidak layak, maka istri disuruh milih apakah istri tadi mau tetap di situ atau minta tempat tinggal yang lebih pantas. Kalau istri mau tetap di situ monggo, kalau istri mau mencari kontrakan yang lebih pantas monggo, tapi yang bayar kontrakan adalah suami. Wa in kana nafisan, sekarang kalau rumah tempat cerai itu bagus, rumahnya panjenengan para suami bagus, pegatan mbek bojone, ya apa lek ngene iki, tukhayyira huwa baina ibqaiha fihi wa naqliha ila laikin biha. Maka suami disuruh milih apakah istri yang kau cerai itu dibiarkan tinggal di situ atau dicarikan kontrakan yang lebih pantas baginya. Semuanya itu tanggungan suami. Ojo langsung dikongkon mulih nang bapake. Wah ngaji omane wong lanang ngono iku. Sing nomor loro tuh tugasnya suami selain memberikan tempat tinggal yang pantas, yang layak untuk istri, an-nafaqatu wal kiswatu, memberikan nafkah, memberikan pakaian kepada istri yang kita cerai selama masih dalam keadaan iddah. Ojo dipegat langsung rabi, pegat langsung rabi. Yo lek rabi gak apa-apa, tapi nafkah kudu jalan terus. Lek boten jalan terus, mbok mangke di akhirat dadi urusan niku. Yo saiki guya-guyu duwe bojo anyar, emben di akhirat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dinafakoi enggak bojo sing kok pegat iku? Dinafakoi enggak anakmu sing melok bojomu iku? Lek gak dinafakoi, dadi urusan saiki nyengar-nyengir emben nangis dikentaki mbek malaikat emben. Wan nafaqah wal kiswah bihasabi halihi, sementara nafkahnya suami kepada istri ini sesuai kemampuan suami, bukan sesuai keadaan istri, tapi sesuai kemampuan suami. Lek sugih ya nafkahe rada akeh, lek melarat ya rada titik, lek tengah-tengah ya rada tengah-tengah. Ora ndelok keadaan istri. Lek ndelok keadaan istri ya kangelan suami nanti. Suami ini melarat, sing wedok sugih. Ben wulan njaluk emas, ya gak mampu bungkuk engko. Illa antakuna nazizatan qabla talaqiha, kecuali istri itu kasusnya purik sudah saya terangkan kemarin. Istrinya sampean purik, sampean emoh mikir dawa-dawa, langsung dipegat.
maka sampean tidak berkewajiban apa-apa. Kenapa? Karena an-nusus muskitatun lin nafaqah. Puri ini menyebabkan gugurnya kewajiban. Tapi lek pegat-pegat biasa, bojone sampean langsung dipegat, sakjane manut sami'na wa ata'na nang sampean moro langsung dipegat, maka nafaqah jalan terus selama iddah. Tapi kalau nalaknya itu karena kasus purik, bojone purik sampean emuh mikir dawa-dawa langsung dipegat, maka sampean tidak punya tanggungan apa-apa. Makanya wong wedok ojo gampang-gampang purik. Wa kama yajibu laha an-nafaqah, seperti halnya istri itu berhak mendapatkan nafkah, yajibu laha baqiyatul mu'an. Begitu juga wajib biaya-biaya yang lain. Min kiswatin, yakni dari pakaian. Jadi nafkah sendiri, pakaian juga sendiri. Umpama sampean punya istri, satu hari itu 100.000. Istrinya sampean cerai, ya tetap satu hari 100.000. Itu belum pakaiannya. Wa udmin juga lauk pauk. Sebelum sampean pisah dengan istri 1 minggu sekali, istri dibelikan daging. Maka ketika istri sampean cerai, tetap tiap minggu istri yang kau cerai belikan daging sampai iddahnya selesai. Wa ihdamin, ketika sampean punya istri, istrinya putrini yai, gak iso lapo-lapo, akhirnya sampean ngingu pembantu. Ketika istri sampean dicerai, maka sampean juga harus memberikan pembantu. Sing bayar sopo? Sampean. Wa ghairi dalik, dan lain sebagainya. Tadi megat ya megat, tapi nafkah harus jalan terus. Lek enggak dadi urusan engkau di akhirat. Illa alatat tandif, kecuali alat-alat bebersih, alat-alat kecantikan. Ketika kita menceraikan istri, kita tidak berkewajiban membelikan alat-alat kecantikan. Wedak kongkon tuku dhewe, sabun kongkon tuku dhewe, suriya kongkon tuku dhewe. Tapi masalah yang lainnya, masalah makanan, lauk pauk, pakaian, itu tanggungan suami sekali lagi selama masih iddah. Naam, in ta'addat binahwi kumalin wajaba ma yuziluhu. Tetapi ketika istri kita yang kita cerai itu merasa sakit dengan semisal kutu, jadi istrinya sampean sing dipegat iku akeh tumune, istrinya sampean sing kok pegat iku merasa terganggu dengan tumo tadi, wajaba ma yuziluhu, maka sampean wajib memberikan sesuatu yang bisa menghilangkan tumo. Tukono apa? Tukono serit. Kudu iku. Tadi yang tidak harus dibelikan itu alat tandif, alat-alat kecantikan seperti suri, sabun, wedak dan lain sebagainya. Tetapi ketika istri yang kau pegat itu merasa sakit, merasa terganggu dengan tumu, maka sampean wajib membelikan serit. Sampun, moga-moga manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.